warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita awali pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Dipimpin doa Mas Rizal. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat, semangat. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu melalui tayangan video, ya. Guru nanti akan menayangkan video, dapat memahami konsep. Kalian nanti akan memahami konsep tentang ketenagaan secara mandiri. Terus yang kedua adalah mulai kegiatan atau diskusi. Siswa nanti dapat menganalisis masalah ketenagakerjaan yang telah kami sediakan. Nanti kalian bisa melihat di tayangan video. Mari kita lihat video di depan ini, kalian pahami. Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut International Labour Organization, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2, Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu. Penduduk usia kerja diklasifikasikan menjadi 2. Tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Bukan tenaga kerja, penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Angkatan kerja yakni kelompok tenaga kerja 15 hingga 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Bukan tenaga kerja yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walau ada kesempatan kerja. Angkatan kerja terbagi menjadi 2, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, pengangguran, yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. Pekerja penuh, yakni pekerja yang bekerja memenuhi kriteria lamanya bekerja. Setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu tenaga kerja, membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki.
Pemerintah juga berharap agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, baik dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, rata-rata berada di Pulau Jawa, dan hanya sebagian lain yang berada di luar Pulau Jawa. Penduduk usia kerja pada tahun 2000 133 juta orang, dan pada tahun 2020 mencapai 183 juta orang. Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan meningkatkan jumlah pengangguran, sehingga perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan juga bisa diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Jika komposisi penduduk usia produktif lebih banyak, maka permintaan kerja juga semakin meningkat. Terkadang permintaan pekerjaan tidak sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga persaingan semakin ketat. Tenaga kerja memegang peranan sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara. Maju tidaknya suatu negara, salah satu indikator ditentukan oleh kualitas tenaga kerjanya, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Banyaknya tenaga kerja dapat meningkatkan perekonomian negara, tetapi tidak sedikit pula permasalahan yang timbul karena banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap. Upaya pengendalian penduduk dilakukan agar pertumbuhan tenaga kerja dengan kesempatan kerja berimbang. Salah satu upaya pengendalian angkatan kerja dalam jangka pendek melalui upaya peningkatan pendidikan. Salah satu strategi dalam membuka kesempatan kerja adalah pemerataan pembangunan. Dengan hal ini, terdapat peluang untuk membuka lapangan kerja semakin besar. Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro seperti di sektor pertanian dapat dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, pembentukan kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil. Masalah ketenaga kerjaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, serta pengangguran. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedang Prof. Meyer, pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang dengan perubahan ciri-ciri penting masyarakat, yaitu perubahan baik dalam teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Nah, itu tadi ada tayangan video. Mari sekarang anak-anak buka HP kalian masing-masing. Kita melakukan diagnostik ya. Nanti Pak Guru akan melakukan diagnostik. Kemarin sudah saya kirim di grup WA ya. Itu kalian kerjakan ya, kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan apa itu dialog saya itu ya. Di situ kalian bisa melihat di link grup WA tadi ya, tidak. Sudah mengisi semua. Mana ya yang mengirim ya? Yang lain, silakan yang lain. Sudah ya? Alhamdulillah sudah semuanya. Ini nanti saya petakan menjadi 5 kelompok. Sebelum mengerjakan
tugas, ya sekarang sebelum mengerjakan tugas, mari kita tonton terkait tentang permasalahan ketenagakerjaan. Ya, kita lihat. Oke, pintar. Bagus. Lanjut. Bagaimana dampak PHK bagi masyarakat? Oke, pintar. Bagus. Lanjutkan. Kelompok 3. Apa penyebab rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja? Oke, pintar. Bagus. Setelah menonton video tadi, pembelajaran tadi, mari kita pahami pertanyaan ini. Bagaimana cara meningkatkan peran ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi? Jadi masalahnya adalah ketenagakerjaan di Indonesia itu adalah masalah paling kompleks. Karena dari permasalahan ini akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya. Ya, jadi jika kita mampu menyelesaikan satu masalah, maka ketenagakerjaan permasalahan lain yang ada di negara kita itu ya juga akan teratasi. Misalnya apa? Pendapatan nasional, kriminalitas, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah cara meningkatkan peran ketenagakerjaan dalam membangun perekonomian. Nah, sekarang buatlah mind mapping dan poster dari Canva, yaitu tentang bagaimana kalian memecahkan suatu masalah ketenagakerjaan yang sudah kalian terima tadi. Nah, sekarang ada tugas kelompok ada di LKPD kalian. Ayo kalian lihat di halaman 3. Melimpahnya jumlah tenaga kerja di kelompok 1. Kelompok kedua kasusnya rendahnya kualitas tenaga kerja. Kelompok 3 kasusnya adalah rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja.
kerja. Yang kelompok 4 adalah permasalahannya adalah kasusnya adalah masalah outsourcing. Ya, masalah outsourcing. Nah, yang kelima kasusnya adalah apa? Meningkatnya apa? Memutuskan hubungan kerja atau PHK. Nah, ingat ya, ada dua tagihan. Ada dua tagihan, yaitu kamu membuat mind mapping dan kamu membuat poster. Langkah-langkahnya adalah kalian akan mengidentifikasi masalah. Kalian bisa membuat pertanyaan dari kasus yang sudah Bapak bagikan. Kamu buat pertanyaan yang sebanyak-banyaknya untuk membantu kalian dalam merumuskan masalah. Ya, silakan kalian scan barcode untuk menambah referensi tentang permasalahan kalian. Kalian scan dari HP kalian. Apa yang menjadi penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja? Oke, terima kasih, bagus. Yang lain? Baik. Apa lagi? Apa dampak yang diterima oleh perusahaan jika merekrut karyawan yang dengan kualitas yang rendah? Bagus. Terima kasih. Bisa diteruskan ya. Kelompok yang lain? Bagaimana keadaan jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja? Bagus, pintar, bagus. Apa? Sudah ditemukan? Ya, fresh lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang kalian membuat desain, mind mapping dan poster dari Canva. Nah, data yang ada di LKPD kalian bisa dibuat mind mapping. Ya, bisa kalian buat mind mapping. Kemudian kalian juga bisa membuat poster. Ya, kalian juga bisa membuat poster yang berisi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk bantuannya bisa kalian buka LKPD halaman 6. Ya, coba kalian buka LKPD halaman 6. Di situ ada tema-tema poster. Ayo kalian belajar membuka aplikasi Canva. Kesulitan? Ayo membuat desain mind mapping dan poster dari Canva. Waktu tidak ketemu. Buka di aplikasi Canva. Kesulitan dalam membuka aplikasi Canva-nya? Tidak ada ya, mudah ya.
Tidak? Tidak. Sekarang kita kasih waktu berapa? Ayo, kita kesepakatannya berapa? 2 kali 24 jam ya. Pengumpulan tugas untuk file melalui email. Jadi nanti kamu bisa mengirimkan tugas kalian lewat email, bisa lewat WA. Ya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil tiap kelompok kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rendahnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Permasalahannya lingkungan kerja yang tidak aman. 2. Program K3 yang tidak berjalan dengan semestinya. 3. Penegakan hukum yang lemah. Dampak bagi masyarakat adalah kesehatan fisik dan mental seperti timbulnya banyak penyakit. 2. Produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menurun. 3. Dampak bagi perusahaan adalah penurunan produktivitas. 2. Terjadinya kecelakaan kerja. 3. Peningkatan biaya. 4. Penyakit akibat kerja. 5. Ketidakpuasan pelanggan. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keselamatan. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja. 3. Meningkatkan penerapan peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan. Data pendukung. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 138.423 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari jumlah tersebut, banyak 3.826 kasus menyebabkan kematian. 2. Jumlah penyakit akibat kerja. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penyakit akibat kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 12.447 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.239 kasus menyebabkan kematian. Kesimpulan, tingkat kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat. Dengan meningkatkan tingkat K3, perusahaan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk tenaga kerja, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Oke, sekarang dilanjut posternya. Mari gunakan APD kita demi menjamin keselamatan dan kesehatan kita, yaitu menggunakan helm safety, rompi pelindung, sarung tangan, dan sepatu safety. Baik, ada yang ditanyakan? Mari, yuk. Salah satu manfaat pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Terima kasih, kasih aplaus, kasih aplaus. Baik, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. 2, 3, pas. Ada yang tanya lagi? Oke. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja. Tidak. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah faktornya adalah jumlah kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja. oke, kasih aplaus kelompok 3. Ya. Betul dulu ya nanti. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparan hasil tugas kalian. Ya, perlu yang Bapak sampaikan. Jadi tadi kreativitas untuk mind mapping itu sudah bagus sekali ya, sudah bagus. Tapi ya yang harus diperhatikan yaitu poster. Ya, posternya saja coba untuk lebih dikembangkan lagi, ya, diberi tambahan kalimat yang menarik. Jadi posternya itu jadi tidak menonton fisik seperti itu, jadi nanti beri keterangan ya yang menarik, yang begitu menarik dilihat ya, bagus sekali gitu ya. Nah itu hanya itu saja ya, kedepannya nanti bisa diperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Kasih aplaus teman-teman. Nah, anak-anakku alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang waktunya kita adakan tes nanti. Jadi kalian kerjakan LKPD kalian di halaman 7, 30 menit dari sekarang. Sudah? Ya? Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Pada hari ini kesimpulan yang bisa kita ambil ya, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini yaitu terkaitnya masalah ketenagakerjaan akan bisa menyelesaikan jika ada Pak, ada kerjasama antar beberapa pihak. Yang pertama, peran masyarakat. Yang pertama adalah peran masyarakat harus mampu mengembangkan potensi untuk menjadi tenaga kerja profesional. Yang pertama. Yang kedua, peran perusahaan harus mampu mencari, ya, harus mampu mencari dan memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia untuk mempertahankan eksistensi. Yang ketiga, yaitu peran pemerintah harus bijak dalam pengambilan keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Saya terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak semuanya, baik tadi dari presentasinya ya, hasil presentasi kalian tadi sudah bagus semuanya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya, sudah antusias ya, sudah banyak feedbacknya, sudah bagus ya, sudah Bapak dari awal sampai akhir tadi kurang memberikan pemahaman atau pemaparan materi yang kurang ya. Saya Bapak selaku guru kalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.